Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Indonesia saat ini semakin menunjukkan kapasitasnya di mata dunia, mulai dari menggelar event World Superbike 2021, kemudian berikutnya menjadi presidensi G20 di tahun 2022 sejak nanti pada bulan Desember, dan yang berikutnya adalah di tahun depan akan ada gelaran Formula E di Jakarta. Nah, mengenai ajang Formula E ini pemirsa, bagaimana Jakarta bisa menjadi tuan rumah di salah satu race Formula E, kemudian berapa anggaran yang dibutuhkan untuk bisa menjadi tuan rumah salah satu race Formula E, itulah yang akan menjadi topik fact check kita pada kesempatan hari ini pemirsa. Kita akan menuju ke slide yang pertama untuk melihat asal muasal Jakarta menjadi tuan rumah salah satu race di Formula E. Yang pertama ini ditetapkan melalui FIA World Motorsport Council di Paris, dan ini pun juga sekaligus meratifikasi kalender balapan musim ke-8 tahun 2021-2022. Persiapan Jakarta untuk menjadi tuan rumah Formula E sudah dilakukan oleh PT Jakarta Propertindo, kemudian Formula E Operations, dan yang ketiga adalah Ikatan Motor Indonesia atau IMI. Jadi persiapannya sudah dilakukan matang-matang untuk menghadapi race ke-8 pada tanggal 4 Juni 2022 tahun depan. Berikutnya, nah, ini juga menjadi sorotan menarik untuk kita perhatikan, pemirsa. Apa sebetulnya tujuan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bisa menggelar ajang atau salah satu race Formula E di wilayahnya? Ada 3 hal di sini pemirsa, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah faktor lingkungan hidup. Dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dengan Jakarta menjadi tuan rumah balap Formula E, maka hal ini menjadi pesan bahwa masa depan transportasi adalah transportasi yang bebas emisi, sehingga akan lebih ramah lingkungan. Jadi ini adalah message yang ingin disampaikan oleh Pemprov DKI Jakarta, bahwa DKI Jakarta secara umum lebih lagi adalah Indonesia sudah siap untuk menuju transportasi yang bebas emisi. Berikutnya adalah faktor ekonomi. Terkait hal ini pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengatakan bahwa berdasarkan feasibility studies, gelaran Formula E akan mampu menggerakkan ekonomi Jakarta sekitar 78 juta euro, atau kalau dikalkulasikan ke rupiah ini sekitar 1,2 triliun. Tidak hanya ekonomi makro, tetapi ekonomi masyarakat, ekonomi UMKM juga akan bergeliat ketika Jakarta menjadi tuan rumah Formula E di tahun 2022. Berikutnya tujuan yang ketiga adalah ingin go global, pemirsa. Dengan Jakarta menjadi tuan rumah salah satu race Formula E, maka secara otomatis Jakarta akan sejajar dengan kota-kota lain di negara lain yang bisa menyelenggarakan ajang Formula E. Jadi ini adalah 3 tujuan mengapa Pemprov DKI Jakarta ingin sekali menjadi tuan rumah salah satu race Formula E. Berikutnya kita ke slide ketiga. Untuk lokasi, ini menjadi sorotan juga pemirsa. Di awal, Pemprov DKI Jakarta ingin menjadikan Monas sebagai lokasi dari sirkuit balapan Formula E. Karena kita tahu bahwa Monas ini menjadi salah satu ikon, tidak hanya untuk Jakarta, tapi juga untuk Indonesia. Tetapi keputusan ini atau pertimbangan ini ditolak oleh Kementerian Sekretariat Negara karena di wilayah Monas itu juga merupakan ada cagar budaya, sehingga ketika ada penolakan ini pun pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan 3 partnernya untuk penyelenggaraan Formula E ini kemudian memutuskan atau mencari lagi opsi-opsi lain untuk lokasi Formula E. Kita akan lihat di slide berikutnya. Wilayah mana saja yang kemudian menjadi alternatif lain. Yang pertama adalah di kawasan Pantai Indah Kapuk, kemudian J-Expo Kemayoran, yang ketiga adalah di kawasan Ancol, yang keempat adalah Jakarta International Stadium atau JIS, dan yang terakhir ini adalah di sekitaran kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Kalau kita lihat kenapa sebetulnya mengambil suasana-suasana perkotaan, karena itulah sebetulnya ciri khas dari ajang balap Formula E. Tidak seperti Formula One, tapi Formula E ini lebih ke arah ingin menunjukkan, mengeksplor kota tempat perlombaan itu atau balapan itu diselenggarakan. Berikutnya kita akan menuju ke slide selanjutnya pemirsa.
Setelah kita melihat alternatif-alternatifnya, kita tentu ingin tahu bagaimana kemudian pembiayaannya untuk menjadi tuan rumah Formula E. Yang pertama ini ada kita akan simak di sini ada 3 peruntukan anggaran yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Yang pertama adalah terkait dengan komitmen fee, ini sebesar 360 miliar rupiah. Kemudian untuk biaya pelaksanaan ini sebesar 344 miliar rupiah. Dan yang ketiga adalah untuk biaya bank garansi sebesar 423 miliar rupiah. Sehingga kalau kita total maka dibutuhkan biaya 1,127 triliun rupiah untuk bisa menjadi tuan rumah salah satu race di event Formula E. Berikutnya kita akan melihat spesifikasi kendaraan yang digunakan untuk race Formula E, pemirsa. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, sempat singgung di beberapa slide sebelumnya bahwa ada perbedaan mendasar antara Formula E dengan Formula One. Kalau Formula One mengkhususkan ada sirkuit khusus atau ada lokasi khusus, kalau Formula E ini adalah di dalam kota. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang akan tampil di balapan Formula E ini menggunakan listrik atau baterai, kemudian mengeluarkan bunyi 80 desibel. Angka ini jauh lebih rendah ketimbang bunyi yang ditimbulkan oleh kendaraan Formula One yang di atas 100 desibel. Berikutnya untuk kendaraan Formula E memiliki berat sekitar 898 kg, berarti hampir menyentuh angka 900 kg. Kalau kendaraan di Formula One ini di angka 700-an kilogram, pemirsa. Kemudian untuk kecepatan maksimal dari kendaraan Formula E ini mencapai 225 km per jam dan berkekuatan 200 kW, sehingga dengan berat kendaraan 898 kg tersebut, kendaraan Formula E membutuhkan waktu 2,8 detik untuk bisa mencapai kecepatan 100 km per jam. Angka ini 2,8 detik ini lebih lama 0,7 detik ketimbang kendaraan yang digunakan untuk lomba balap Formula One. Pemirsa, berhasilnya DKI Jakarta menjadi tuan rumah Formula E tentu ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana proses persiapannya betul-betul dilakukan secara maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah harus transparan dan tidak memasukkan kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Sementara demikian paparan fact check untuk kali ini terkait dengan Jakarta yang sudah bersiap menjadi tuan rumah Formula E di tahun 2022. Vera, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Reno Rex atas paparan Anda.